Semua hal boleh kita lakukan dalam hidup asal itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang di rumah juga. Tapi satu hal jangan lakukan, yaitu selalu nengok melihat masa lalu. Ya, jangan. Bahkan masa lalu itu nggak harus yang kemarin, nggak harus yang tahun lalu. Sekarang kita jam 4 sore nih ya, di sini sampai jam 4. Ya. Jam 4 kurang. Bahkan yang tadi pagi yang terjadi dengan kita, yang enak maupun yang nggak enak, yang manis maupun yang pahit, yang tadi pagi terjadi, jangan kita bawa ke sekarang. Setuju tidak? Setuju. Saudara, maka itu beban hidup itu makin berat, bukan karena kita mikul karung beras yang sekian ratus kuintal, bukan. Beban hidup itu makin berat ketika beban masa lalu kita bawa ke hari ini. Ayo coba renungkan. Yang disebut masa lalu itu kebanyakan yang enak atau yang nggak enak? Nggak enak. Yang nggak enak. Yang disebut masa lalu pasti yang pahit. Yang disebut masa lalu pasti yang menyakitkan. Nah, itu perbuatan setan untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Halo, kenapa? Ya. Nah, hampir semua manusia ini nggak bicara tentang yang Kristen, nggak bicara tentang murid Yesus, tidak. Tapi manusia secara umum sulit maju, sulit mencapai hal-hal yang besar di depan kita kalau manusia itu selalu ditarik ke masa yang lalu. Serius. Coba renungkan, hidup ini maju atau mundur? Seharusnya maju. Nggak ada orang hidupnya mundur. Mau mundur kemana? Nah, maka itu setan tahu satu-satunya cara membuat kita nggak bisa maju, maka dia tarik kita mundur. Betul tidak? Coba renungkan. Buat setan menarik hidup kita mundur ke belakang, itu perlu kekuatan besar atau kecil sekali untuk menarik kita mundur. Artinya begini, untuk menarik kita mundur ke belakang, setan itu perlu berusaha dengan kekuatan ekstra, dengan sederhana, atau nggak berusaha. Bagaimana cara mereka? Sederhana sekali. Hanya disentil sedikit. Ingat loh, orang itu ngomong apa bulan yang lalu. Ingat loh, mertuamu ngomong apa. Ingat, saudaramu itu ngomong apa. Sering nggak manusia dibuat seperti itu? Sering sekali. Nah, maka itu membuat kita ditarik mundur ke belakang. Ternyata buat setan nggak sulit. Sedikit kita disentuh, diingatkan masa lalu kita, langsung hal-hal yang hebat di depan kita pun kita bisa lupakan semua karena kita dibawa noleh ke belakang. Saudara, tolong ingat ini. Bahkan secara psikologi, secara psikologi ini dibuktikan bahwa orang yang hidupnya selalu tertarik ke masa lalu, maka orang itu nggak bisa mencapai kemajuan apapun dalam hidup. Begitu ada sesuatu yang besar di depan kita, begitu disentil sedikit aja tentang yang dulu, saudara kita, teman kita, rekan kita, keluarga kita, sahabat kita, yang dari waktu ke waktu rasanya nggak ada kemajuan di hidup orang itu. Ya, dalam istilah orang muda ada istilah move on. Tahu kata move on? Ayo, kalau kita nggak bisa move on, berarti kita ini sedang stop atau kita ditarik ke masa lalu dalam hidup kita. Setan sangat mudah membuat hidup kita tidak bisa maju ke depan, mencapai apa yang Tuhan percayakan buat kita di depan. Dengan cara dia menarik kita ke masa lalu kita. Dan itu sungguh-sungguh menyedihkan. Coba salah seorang baca ayat ini. Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18.
Ayo kita lihat ayat itu. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Apa yang Papa minta untuk hidup kita? Maaf, saya lagi charge. Ayo silakan dibaca. Yesaya 43 ayat 18. Udah? 1, 2, 3. Firman-Nya. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Nah, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Yang kedua, Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. nah, stop dulu. Ini luar biasa. Mengapa Papa menggunakan dua kata kerja waktu? Yang dahulu dan zaman purbakala. Wih, ternyata rahasia ini luar biasa. Jauh sebelum para psikolog menemukan, lihat ya, memori kita itu baru kira-kira abad keberapa ditemukan. Ternyata ada alam sadar dan alam bawah sadar. Pernah dengar nggak itu? Conscious and unconscious. Itu baru abad keberapa. Nah, Yesaya, bless you. Ya. Dan Yesaya ini menulis 800 tahun sebelum Tuhan Yesus. Berarti tulisan ini hampir 3000 tahun. Saudara bayangkan. Ternyata apa yang diucapkan Yesaya dalam tulisan ini literatur tertua, tulisan tertua untuk mengingatkan manusia. Coba kita lihat. Alam sadar itu yang sekarang-sekarang muncul. Alam bawah sadar itu di dalam sekali. Nah, di dalam ilmu jiwa dikatakan, siapa pernah tahu konsep ini? Berapa persen yang muncul kepermukaan dan berapa persen yang tersembunyi di dalam? Ayo, yang pernah belajar psikologi. 10% itu yang kelihatan. Yang 90% itu yang di dalam. Ih, ngeri sekali loh saudara. Justru penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit mental, itu sumber yang terbesar alam bawah sadar. Itu ngeri sekali. Catat 10% dan 90%. Nah, saya tanya dengan kalimat Yesaya ini. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayo kita bongkar. Mana yang alam sadar dan mana yang bawah sadar? Dan mana yang conscious sadar dan unconscious? Yang dahulu yang purbakala. Yang dahulu apa? Yang dahulu yang sadar. Sadar, kecil. Yang purbakala itu yang ada di alam bawah sadar kita. Tadi malam tanpa sengaja, ya, televisi di kamar kami tiba-tiba macet. Saya mau cari berita nggak bisa. Sampai 3 petugas hotel datang betulin, nggak bisa. Yang keempat baru bisa. Nah, satu-satunya channel yang bisa nonton itu tentang channel history, yang dari channel history ya sejarah. Ini kaget sekali. Di Amerika ada anak muda, saya lupa namanya. Dia itu jadi vampir, tahu ya vampir? Ya, Dracula itu manusia penghisap darah. Wih, begitu disebutkan. Dia itu dari kecil dilukai papanya. Dari kecil. Akhirnya papanya nggak tahu meninggal atau lari. Nah, dia bertumbuh dengan mamanya, single mother. Nah, dendam kepada papanya. Waktu dia masih kecil itu terus teringat. Apalagi ketika papanya nyeksa mamanya. Saudara, ketika dia remaja, dia menemukan buku tentang vampir. Vampire, ya bacanya Dracula istilah umum. Tiba-tiba muncul ide. Dia ingin jadi manusia Dracula. Dan terlaksana. Jadi dia tidurnya kayak kelelawar terbalik, kakinya digantung. Itu latihan bertahun-tahun. Dan dia berhasil. Nah, apa yang dia kerjakan? Kalau dia dengar teman-temannya, ya anak remaja, dia membuka situs, siapa saja yang disakiti papa mamanya, lapor ke kami. Lalu dengan grupnya, mereka datangi orang tua itu dan dibunuh. Ngeri sekali. Saya sampai ngeri sekali. Itu sebabnya saudara, kita harus hati-hati.
Alam bawah sadar itu biasanya merekam hal-hal yang jahat, bukan hal yang baik. Maka itu ayo kita mulai hari ini serius untuk mengosongkan masa lalu yang pahit. Katakan amin. Kita harus mengosongkan hal-hal yang menyakitkan, hal yang menyedihkan. Harus begitu. Maka itu firman Papa kita ini luar biasa. Jangan ingat-ingat yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Minta kuasa kasih Tuhan mengampuni. Minta kuasa darah Yesus untuk menghapuskan rekaman-rekaman jahat yang ada di memori kita. Ayat 19. Apa yang Papa buat atas kita? Ayat 19. Yesaya 43. Ayo baca. Lihat. Kalau lihat yang serius ya. Lihat. Papa kita semangat betul. Lihat apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Terus? Yang sekarang sudah tumbuh sekarang. Tapi ada kata apa berikutnya? Belumkah Belumkah kamu mengetahuinya, melihatnya? Saudara, ini hal penting. Orang yang sedang dikecewakan dan tidak mengampuni. Orang yang sedang disakiti tapi tidak mau mengampuni. Maka setan membuat orang itu hanya melihat titik itu. Nah, orang yang seperti ini walaupun dia diberitahu, ditunjukkan hal-hal yang baru, dia akan lebih tertarik melihat yang lama. Betul atau salah? Karena apa? Itu yang melukai dia. Maka itu Papa berkata, lihat, aku sudah buat yang baru. Masa kamu belum mengetahuinya? Ya bagaimana kita bisa melihat yang baru kalau yang lama masih terpampang di depan mata kita? Firman ini luar biasa. Saya sudah diskusi dengan beberapa psikolog tentang firman ini. Mereka kagum. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan orang yang terluka batinnya, ajak melihat hal-hal yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ya. Suami istri yang tidak pernah melihat hal-hal baru di hidup pasangannya, maaf saya berkata, pasti orang itu akan nek lihat pasangannya di sebelah. Loh, betul enggak? Aku enggak loh. Enggak, puji Tuhan. Loh, betul. Orangnya sama. Tadi dong kamu kalah. Iya. Orangnya sama. Tapi kalau kita bisa melihat hal-hal yang baru di hidup pasangan kita yang Tuhan buat, wih, rumah tangga itu pasti harmonis. Amin. Pasti harmonis. Maka itu saudara, jangan biarkan iblis menutupi mata kita untuk melihat ke depan yang Papa sediakan. Aku buat segala sesuatu yang baru dan itu sungguh luar biasa. Amin. Lihat, masa kamu belum mengetahuinya? Ayat berikut, kalimat berikut sudah selesai belum ayat 15-nya? Belum. Oh belum, coba lihat ayat 15 ya. Apa itu? Ya, aku hendak membuat Ya, nah kata ya ini bagus sekali. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Nah, coba renungkan. Padang gurun, padang pasir itu nggak bisa dibuat jalan. Kenapa? Tidak ada orang bisa membuat jalan raya di padang pasir atau di padang gurun. Betul atau tidak? Betul. Kenapa ayo? Siapa bisa jawab? Yang di rumah juga boleh jawab. Kenapa padang gurun, padang pasir nggak bisa dibuat jalan? Kebanyakan pasir. Karena pasir semua. Mau fondasi berapa ratus meter supaya ada, nggak mungkin. Saudara, kata jalan itu melambangkan hidup manusia. Betul tidak? Nah, kalau jalan hidup orang itu kacau, maka Tuhan Bapa di surga akan buat jalan yang baru di padang pasir itu. Dan ini sungguh luar biasa. Jadi jangan jalan yang lama lagi. Lihat, Tuhan buat jalan yang baru dalam hidup kita. Lalu yang kedua, sungai-sungai akan memancar di padang belantara.
mendengar kata padang belantara, mendengar kata padang gurun, langsung mikir gersang, tandus, panas, betul tidak? Tapi kalau di tempat yang tandus dan gersang itu Papa buat sungai. Kira-kira muncul apa di hidup kita? Padang Ayo, rumput. dari padang tandus, padang belantara, ada sungai yang Papa buat. Cepat, kita langsung mikir merasa apa? Hijau. Hijau segar. Nah, inilah buktinya. Maaf. Berapa kali kita bertemu seseorang, mukanya sayu, betul. Ya toh, mukanya layu. Pernah toh? Enggak ya, anggur baru enggak. Enggak, makanya anggur baru enggak. Ketawa terus. Iya. Loh serius saudara? Nah, orang seperti itu pasti sedang hidup di masa lalunya. Moh, enggak mau. Nggak bisa melihat hal yang baru yang Papa sedang kerjakan. Maka itu mulai hari ini. Sudahlah. Begitu pula keluarga kita. Pokoknya kalau suasana rumah kecut, asam, panas, kering, berarti nggak ada mata, nggak ada sungai di rumah tangga kita. Yang ada cuma tandus dan gersang. Dan penyebabnya adalah suami istri di rumah itu selalu lihat ke belakang. Suami istri yang selalu melihat ke belakang. Tolong jawab pertanyaan saya. Suami istri yang selalu melihat pasangannya di hidup yang lalu. Bisa nggak mereka saling mengampuni? Tidak bisa. Susah. Nggak bisa. Karena suaminya memandang istrinya dengan kacamata tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Oh, itu melukai betul. Saudara, maka itu hari ini firman ini harus jadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Indah sekali kalau kita bisa hidup dengan cara pandang yang baru yang Papa sediakan buat kita. Nah, Papa di surga selalu ingin memperbarui kita setiap hari baru. Masih ingat Ratapan 3:23? Selalu baru tiap pagi. Ratapan 3 ayat 23. Nah, kalau Papa di surga membuat baru tiap pagi, artinya apa? Begitu kita pelek mata, ada yang baru yang Tuhan sediakan. Amin. Itu hidup akan menyegarkan. Ayo suami istri, buat suasana rumah kita seperti surga. Karena selalu ada hal baru. Hai, kenapa? Dia mau khotbah juga, Iya, Pak. mau khotbah ya. Diganti kongkong ya. Iya. Saudara, hari ini kita ambil putusan. Lihat ke depan. Jangan kita noleh ke belakang. Capek hidup seperti itu. Berbahagialah setiap kita yang mau melupakan apa yang sudah terjadi di belakang kita. Filipi 3:13. Ayo kita lihat ayat itu. Filipi 3:13. Betapa luar biasanya Tuhan dalam memberikan kita kesempatan untuk menikmati hal-hal yang baru. Filipi 3:13. Ayo baca sama-sama. Saudara-saudara. Ulang, ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, aku belum nangkap apa-apa. Memang belum ada, masih ke depan. Tapi ini yang kulakukan. Penting. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Kemarin siang, terus sayang WA-nya ada di HP saya yang itu. Ya. Kemarin siang, saya ngajak makan anak-anak di suatu tempat di Denpasar. Setelah saya bayar, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan untuk bicara kepada manajer rumah makan itu. Saya nggak kenal, ya. Tapi salah satu anak saya teman baiknya. Oh ya, terus saya bilang, boleh nggak saya mendoakan dia? Waduh, kaget. Ternyata memang dia minta saya berdoa. Cuma dia malu untuk ngomong. Saudara, begitu saya mulai ngajak doa, Roh Kudus bilang sampaikan. Sampai umur sekarang sekian ini, ada 3 fase dalam hidupnya yang sungguh melukai dia. Saudara, saya nggak kenal, baru tahu di situ.
Nah, begitu saya sampaikan, dia kaget. Satu, dia itu punya papa, tapi nggak punya hubungan yang baik secara biologis papanya, tapi secara psikologisnya dia nggak ada. Sampai suatu hari, papanya ini akhirnya meninggalkan ibunya dan keluarganya, menikah dengan orang lain. Nah, di situ dia mulai sakit hati. Nah, sampai suatu hari dengar papanya meninggal. Maka 3 anak ini diberangkatkan menuju kota di mana papanya tinggal. Dalam keadaan bingung, nggak ngerti bagaimana. Apalagi papanya sudah pindah ke agama lain. Nah, baru selesai pemakaman, ternyata dia disodori surat yang dia nggak ngerti. Suruh tanda tangan. Masih panik baru selesai pemakaman papanya. Ternyata di surat itu warga dari pihak istri yang baru ini sudah nyusun semuanya. Semua kekayaan papanya. Detik itu juga berubah. Dia nggak ngerti karena panik. Waduh, dia makin sakit hati. Nah, saya kan nggak tahu siapa dia. Tapi hari itu kemana Tuhan pulihkan dia. Luar biasa. Tuhan sampaikan kepada dia, sepahit itu masa lalumu, kamu tinggalkan. Gak ada gunanya, terus sudah lewat kok. Memang menyedihkan kalau dengar itu. Tapi ya bagaimana lagi? Nah, disinilah arti hidup yang sesungguhnya. Kalau kita mau betul-betul mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti peraturan Tuhan, maka berkat Tuhan akan nyata di hidup kita. Lagi sekali, semanis apa masa lalu, kalau sudah jadi masa lalu, maaf, coba renungkan. Beri saya satu kata, masa lalu itu apa? Kata lainnya. Lu kok guyu kenapa? Masa lalu. Ya, masa lalu itu apa? Masa yang sudah lewat. Iya, satu kata. Memori. Memori. Bukan memori. Bye. Bukan. Iya toh. Masa lalu kan sudah kita buang ke belakang. Seenak apapun makanannya, Pak Iya, ya. nah itu dia. Seenak apapun sudah nggak ada gunanya. Sampah. Masa lalu itu sampah. Harus dibuang. Lihat ke depan aja terus ya. Iya, lihat aja ke depan. Kacamata kuda. Nah, ini ada yang ngomong dari Surabaya Pret katanya. Kamu ditertawain itu. Masa lalu itu nggak ada yang bagus, walaupun itu bagus. Waktu itu bagus. Kalau sudah lalu, basi. Jelas ya? Ayolah hari ini kita hidup ke depan, jangan ke belakang. Nggak ada gunanya untuk kita bawa balik lagi. Tidak ada gunanya. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Yang di rumah juga ada yang mau tanya? Ayo yang di Facebook, Instagram ada yang nulis. Ya, mau tanya apa ini Bu Emelda? Kalau masa lalu yang indah-indah boleh nggak diingat-ingat? Enggak boleh, karena itu sudah sampah. Baru diomongin. Kado dari suami dilupakan. Biar dapat yang baru terus, Bu. Ya, Jadi toh? ingat ya, Papa nggak pernah kasih aku kado. Oh gitu ya. Jadi saya baru aja ya. Aneh aja gitu. Ya, ayo ada lagi yang mau tanya? Gini loh, kalau saudara tadi pertanyaan ini bagus. Lalu kalau yang indah-indah boleh diingat nggak? Nggak ada gunanya. Sebab yang indah sehebat apa masa lalu, hari ini Papa beri yang lebih indah lagi. Dunia toh, maka itu tadi Yesaya 43 bilang, lihat, aku buat yang baru kok. Ngapain? Ingat-ingat yang lama terus. Oke, ada lagi? Maaf, Ya, kadang-kala orang itu kan Pak nggak Pendeta tahu. Bayu. Kadang-kadang apa? Kadang-kala orang kan nggak tahu. Ternyata pengalaman itu memahitkan hatinya. Ya, Gimana caranya orang itu menyadari? Sehingga Pakai dia tahu firman. ternyata. pakai firman. Tadi. Iya. Ajari begini. Matahari yang bersinar hari ini, besok bersinar lagi enggak? Loh, besok ada sinar lagi nggak matahari? Ada. Pertanyaannya, sinar yang kemarin untuk kita kemarin, apakah dia pakai lagi untuk hari ini sinarnya? Beda. Tidak, sudah habis yang kemarin. Hari ini ada yang baru lagi.
udara yang kita hirup yang kemarin sudah lewat, hari ini udara segar yang baru lagi. Jadi sadarkan begitu ya. Ilustrasi yang sering kita dengar, kalau kita berdiri atau duduk di pinggir sungai, kita lihat air itu mengalir. Luar biasa orang menemukan kalimat itu. Percayalah, air yang mengalir di depan kita sekarang itu nggak pernah balik lagi. Betul. Nah, maka itu rugi kalau kita tidak mau melupakan masa lalu. Kita rugi. Jelas? Ada lagi? Wah, itu seger loh, benar. Oke? Kita selalu buat memori yang baru-baru aja. Baru betul. Luar biasa yang Masa baru-baru. lalu biarlah berlalu. Iya, luar biasa. Ya Pak ya, ya Koden ya. Masa lalu biarlah Sudah berlalu. biar, toh nggak bisa kembali lagi. Ini ada yang tulis di Instagram. Ya betul, harus melihat dan belajar hal-hal yang baru supaya hidup tidak monoton. Betul, amin. Ya, oke, jelas. Ada lagi yang mau tanya? Asal jangan istri baru, suami baru. Nggak boleh. Mati nanti. Oke, saya sering. Di sini loh. Terus direndam. Oke, terakhir Pak Bayu, Pak Pendeta Bayu, sharing apa langsung tutup dalam doa. Kenapa? Ya, tutup sharing terakhir apa? Ya, memang masa lalu itu nggak ada artinya. Amin. Karena memang orang yang tidak selesai dengan masa lalunya, dia tidak akan pernah bisa masuk ke masa depannya. Betul. Dia harus selesai. Hari-hari ini Move on, betul. hari-hari ini juga Tuhan sedang bicara dengan saya hal-hal itu, bahwa seringkali masa lalu memang ada kenangan yang indah, tetapi itu cuman yang kemarin. Saudara boleh makan yang paling enak hari ini, yang paling mahal. 3 jam 3 kemudian, jam kemudian jadinya sama, saudara. Itu tadi, kan gitu. Jadi ya sudah, yang enak ya sudah enak, tetapi kita harus memandang ke depan. besok ada yang Sesuatu lebih enak lagi. Besok ada yang lebih enak lagi. Sesuatu yang baru pasti Tuhan beri di depan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ayo nyanyi Pak Bayu, gitar. Nyanyi. Ya. Nyanyi dong.